Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Untuk hari ini kita akan meneruskan kemarin yaitu pelajaran nahwu. Untuk tasrifannya insya Allah kalau kita sudah mulai bertemu di Zoom kembali ya. Karena kalau tasrif hanya satu arah itu kurang greget ya. Nah, kita teruskan kemarin ya, halaman at-tasi'ah wa khamsin, ya, halaman 59. Keadaan-keadaan i'rab isim. Kemarin kan kita sudah mengetahui ya alamat-alamat atau tanda-tanda i'rabnya isim. Nah, kapan tanda itu dipakai? Ya, maka kita akan belajar keadaan-keadaan i'rab isim agar tahu kapan nasab itu, kapan rofa itu, dan kapan harus jar. Nah, yang pertama pada kolom pertama ada halatu rof'il ismi. Halatu rof'i al ismi. Halatu ini adalah jamak muannas salim ya dari kata hal ya, yaitu keadaan ya, karena jamak maka keadaan ya. Rof'i berarti rofa ya, al ism yaitu keadaan ya, kapan isim itu di rofa ya. Yang pertama di situ ada al-fa'il. Al-fa'il ya, artinya adalah pelaku atau subjek ya, atau subjek. Dan al-fa'il ini akan kita jumpai ya, pada jumlah fi'liyah. Ya. Pada jumlah ismiyah tidak ada yang namanya fa'il. Ya. Pada jumlah ismiyah tidak ada yang namanya fa'il. Ya, diingat-ingat bahwa fa'il itu akan kita jumpai pada jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, jadi nanti ketika kita tahu mana fa'ilnya, mana pelakunya, maka pelaku di situ harus dibaca rofa. Ya, kalau dia isim mufrad berarti rofanya dengan domah. Ya, kalau dia musanna maka rofanya dia dengan alif. Ya, contohnya ya, anak kasih contoh. Sini aja yang kecil ya. Contohnya ya, Nasoro, kita suka Nasoro ya, karena memang kita suka menolong. Ya, Masya Allah. Nasoro, Ahmad, Muhammad. Ya, Nasoro, Ahmad. Dilihat di sini, Muhammadnya di sini ada alifnya. Kalau ada alifnya berarti dibacanya Muhammadan, gitu ya. Muhammadan. Dia menjadi maf'ulun bih atau objek, maka pelakunya mesti adalah Ahmadu. Ya, di sini dia menjadi fa'il, maka dia harus rofa karena Ahmad adalah isim isim mufrad ya, dan dia adalah mamnu min as-sarfi, maka rofanya dengan dhammah ini Ahmadu ya, mamnu min as-sarfi, rofanya dengan dhammah. Naam ya. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il. Kemarin sudah anak simbol sedikit ya. Naib pengganti ya, yang mewakili. Dan ini hanya ada pada yang jika fiilnya adalah fiil madi majhul ya. Bukan madi aja, mudhari ya. Pokoknya fiilnya adalah majhul. Kalau fiilnya majhul, maka di situ ada naibul fa'il ya, pengganti fa'il ya. Contohnya
Contohnya adalah ini tadi kan Nasoro Ahmad Muhammad. Jika fa'ilnya ini disembunyikan dan ini menjadi majhul, maka menjadi nusiro. Ya, menjadi nusiro Muhammad. Muhammadnya bukan Muhammadan lagi, tapi menjadi Muhammadun. Ya, di sini dia menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, al-mubtada'u. Mubtada ya. Mubtada berasal dari kata ibtada'a. Ya, memulai ibtada'a ya ibtadu ibtida'an, karena pada biasanya ya, mubtada ini berada di awal-awal kalimat, berada di awal-awal jumlah yang memulai jumlah tersebut, maka disebut dengan al-mubtada. Ya. Al-mubtada ini juga selalu rofa, ya. Dia selalu rofa dan ini biasanya ada di jumlah ismiyah. Ya, di awal jumlah ismiyah biasanya ya. Ya, dicatat ya biasanya, berarti nanti kadang-kadang dia juga bisa berganti tempat ya ini ya, dan dia biasanya dia selalu berada di jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tidak ada mubtada. Jadi diingat-ingat ya, misalkan nanti kalian menemui sebuah kalimat seperti ini tadi ya, Nasoro Ahmadu Muhammadan, dilihat ini ya, dia ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah maka dia harus ada fa'il. Bukan harus ya, maksudnya maka dia ada fa'il. Tapi kalau dia jumlahnya ismiyah, maka dia ada mubtada. Paham ya? Jadi mubtada tidak bisa dengan fi'il dan fa'il tidak bisa berada dengan mubtada. Ya, jumlah ismiyah. Contohnya ya. Contohnya eh contohnya ini. Contohnya Zainab. Zainab ya, Zainabu tilmizan. Ya, maka Zainab di sini dia menjadi mubtada. Ya, mubtadanya karena dia adalah mamnu minas shafi, maka rofanya dengan dhammah. Ya, nanti akan habis ini kita bahas tentang mamnu minas shafi ya. Ini nanti dicatat dulu ya tentang apa, bukan dicatat, di situ kan udah ada ya, ditambahin aja apa yang perlu ditambahkan ya. Baru kemudian kita akan belajar tentang mamnu minas shafi. Kemudian yang keempat. Yang keempat di situ ada al-khabar. Al-khabar ya. Al-khobar ini dia biasanya berada dengan mubtada ya. Di situ ada mubtada, di situ ada khobar ya. Di situ ada mubtada, di situ ada khobar. Khobar ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya yang menjelaskan, yang mengkhabarkan. Misalkan ini tadi ya, Zainabu, Zainab. Zainab kenapa Zainab? Oh, Zainab itu tilmid. Afan ya, tilmidah ya. Ya, dia itu adalah seorang murid. Nah, oh dia itu seorang murid, ini disebut sebagai khobar, ya, yang menjelaskan mubtada. Ya, jadi khobar adalah yang menjelaskan mubtada. Ya, makanya dia disebut khobar, khobarul mubtada. Ya, kenapa disebut khobar? Li'annahu ya, li'annahu khobarun, ya, khobarul mubtada. Ya. Kenapa disebut dengan khobar? Karena dia mengkhabarkan tentang mubtada. Paham ya? Kenapa disebut dengan khobar? Karena khobarul mubtada'i. Ya, khobarul mubtada'i. Ya, karena dia itu menjelaskan tentang mubtada, mengkhabarkan tentang mubtada. Khabar itu kan apa ya?
menjelaskan ya seperti itu. Seperti ini Zainabu tilmidah ya. Zainab siapa Zainab? Oh Zainab tilmidah ya. Karena dia menjelaskan tentang mubtada ya ini mubtada maka dia disebut dengan khobar. Paham ya? Dan khobar ini juga rofa ya, juga rofa ya. Karena ini Zainabu maka tilmidah tun ya, karena dia juga harus rofa ya, tilmidah tun. Nah, al-khamisah yang nomor 5 ismu kana wa akhwatuha. Ismu kana wa akhwatuha. Ya. Isim kana dan saudari-saudarinya. Ya, isim kana dan saudari-saudarinya. Apa saja saudari-saudari kana, insya Allah kita akan belajar nanti ya. Jangan tanyakan sekarang, nanti tambah gelembreh kemana-mana. Ya. Isim kana. Ya. Misalkan di sini ya, contoh kalimatnya aja ya. Kana, kenapa ini contohnya? Kana Muhammad, kana Muhammadun Rasulullah. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah kana Muhammadun. Ya. Ini adalah kananya di sini. Yang jatuh setelah kana adalah isim. Namanya adalah isim kana. Ya. Isim kana dia selalu rofa. Ya, isim kana dia rofa. Ya, rofanya dengan apa? Karena dia adalah Muhammad isim mufrad, maka rofanya dengan dhammah. Ya, kita tidak bahas yang ini ya, kita bahas ini aja. Ya, isim kana ini namanya isim kana, ika. Jadi kita singkat ika, isim kana. Ya, yaitu isim yang jatuh setelah kana. Ya, isim yang jatuh setelah kana. Kemudian yang nomor 6 as-sadisah ya. Yang nomor 6 di situ adalah khobar ina. Ya, khobar ina. Tadi kita sudah tahu ya, khobar yaitu khobarul yang menjelaskan ya, yang menjelaskan. Kalau khobar ina berarti yang menjelaskan tentang isim ina. Ina wa akhwatu wa akhwatiha wa akhwatiha. Yaitu khobar ina dan saudari-saudarinya. Ya. Misalkan di sini ya, untuk penjelasan rinciannya ina nanti ya. Kita hanya mengelupasi kulitnya dahulu ya. Misalkan ina kalau tadi kana ya. Astagfirullahaladzim. Afan ya tadi ya tadi contohnya salah ya. Walaupun benar secara secara kaidah tapi salah secara syariat. Afan anak benarkan tadi ya. Benarkan dulu yang sebelumnya yang nomor 5 ya. Tadi kan kana Muhammadan ya Muhammad afan Muhammadun Rasulullah ya. Rasulullah ya. Ini contohnya benar secara bahasa, tetapi salah secara syariat. Ya, ya. Kenapa salah secara syariat? Karena isim kana itu dia adalah fi'il madhi, artinya dahulu ya. Kalau saya mengatakan kana Muhammad Rasulullah, ya, dahulu Muhammad adalah Rasul, maka sekarang bukan Rasulullah. Ya, ini menyalahi syariat ya. Kita ganti aja ya. Berarti gini ya, contoh yang nomor 5 ya, karena eh, Muhammad di sini berarti orang lain ya, bukan Rasulullah SAW ya, karena Muhammadun eh, Tabib ya, Tabiban ya. Ini bukan Nabi Muhammad ya, tapi Muhammad biasa ya. Karena Muhammadun Tabiban ya, dahulu Muhammad itu seorang
tabib. Berarti sekarang mungkin dia udah bukan tabib lagi ya. Mungkin dia menjadi seorang penulis aja ya. Kan banyak itu para dokter yang dahulunya kerjanya sebagai dokter, namun sekarang dia ingin menjadi seorang penulis, mungkin penulis cerita-cerita tentang apa ya, pengalaman-pengalaman selama dia menjadi dokter ya, seperti itu. Nah, ini Anak hapus ya. Anak hapus, kita kembali ke nomor 6 ya. Udah clear ya yang nomor 5 tadi ya. Jadi contoh nomor 5 kita ganti ini ya. Karena Muhammadun tabiban ya. Dahulu Muhammad itu adalah seorang tabib, maka Muhammad di sini menjadi isimnya. Muhammad di sini menjadi isimnya karena dan dia rofa dengan dhammah karena isim mufrad. Clear ya nomor 5 ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 6. Fokus lagi ke nomor 6 di sini. Khobar ina wa akhwatiha. Ya, misalkan contohnya ya, inna ya sesungguhnya. Nah, kalau ini boleh ya. Kalau ini boleh. Inna Muhammadan. Kalau tadi karena Muhammadun. Kalau inna Muhammadan ya. Inna Muhammadan Rasulullah ya, kembali aja dibalik ya. Kalau tadi apa namanya? Ya, bukan contohnya. Kalau tadi isimnya kana rofa ya. Kalau ini ya yang ina ini yang rofa adalah khobarnya. Ya, dia adalah khobar. Khobar apa? Khobar ina. Ya, khobar ina. Di sini khobar inanya adalah rasul. Ya, rasul di sini dia adalah tomah ya, tomah karena dia adalah khobar ina. Ya, alamatnya dengan tomah karena dia adalah isim mufrad. Ya, kata rasul itu adalah isim mufrad. Ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah. Kalau ini sudah benar, insya Allah ya secara bahasa juga secara syariat. Nah, ya, khobarnya ini ya, yang menjadi syahid ini ya, khobar ina. Ya, Rasulullah. Naam, kita lanjutkan. Ya, as-sabi'ah, yang ketujuh, at-tawabi. Ya, at-tawabi. At-tawabi, dia adalah jamak taksir dari tabi'un. Tabi'un itu artinya pengikut. At-tawabi berarti pengikut-pengikut li ismil marfu ya. Li ismil marfu ya, pengikut marfu ya. Jadi nanti ya kita itu akan belajar yang namanya naat. Naat itu sifat ya. Di sini ada naat. Naat artinya sifat ya. Sifat. Kemudian ada taukid. Taukid penguat. Penguat. Kemudian ada al-atof. Al-atof itu kalau dalam mungkin mudahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu dan ya. Misalkan Budi dan Roni dan siapa siapa gitu ya, itu termasuk al-atof. Ya. Kemudian berarti apa artinya ya? Al-atof itu eh, penggabungan gitu ya, penggabungan gitu ya. Kalau kalian punya istilah yang lebih pas, silahkan Japriana ya, penggabungan ya. Kemudian di sini ada badal. Al-badal itu pengganti ya. Al-badal, pengganti. Ya.
Di situ ada naat, ada taukid, ada ataf, ada badal. Ya, kita bahas 4 hal ini. Ada naat, taukid, ataf, dan badal. 4 hal ini ya, dia itu menjadi pengikut ya. Dia itu pengikut tabi ya, atau at-tawabi jamaknya. Maksudnya gimana? Misalkan ya, misalkan jika yang dia ikuti adalah rofa, maka naatnya, taukidnya, atofnya, badalnya dia juga ikut rofa. Jika yang dia ikuti ya fathah ya, maka nasob misalkan ya, maka yang 4 ini juga akan nasob. Begitupun jika yang dia ikuti adalah jer ya, maka dia juga ngejer. Apabila yang dia ikuti adalah jazm, maka dia juga akan dijazm. Makanya di situ karena sering ikut-ikutan, makanya dia disebut dengan at-tawabi ya, pengikut-pengikut. Nah, yang dibahas di kolom pertama adalah pengikut-pengikutnya ini ya. Pengikut-pengikutnya ini ya. Nanti di halatun nasbil ismi ya, di kolom kedua juga ada itu nanti ya. Pengikut-pengikutnya. Nah, disebutkan di situ ya, di nomor 12 ya, kolom kolom kedua. At-tawabi ismi mansub. Di kolom ketiga juga disebutkan di baris terakhir at-tawabi ismi majrur ya. Nanti pada kita bahas jazmnya fi'il juga akan disebut di situ ya. Misalkan tapi itu enggak semuanya ikut ya yang 4 ini ya untuk yang fi'il ya, cuma beberapa aja. Nah, ya intinya 4 hal ini dia disebut dengan at-tawabi karena mengikuti keadaan ya, mengikuti i'rabnya isim yang sebelumnya ya. Karena kita bahas isim maka yang ini tidak kita ikutkan ya, yang jazm. Karena jazm hanya ada di pembahasan fi'il ya. Untuk pembahasan at-tawabi itu ada pembahasan sendiri ya. Jadi kalau ada penasaran, silahkan diredam dahulu penasarannya ya. Intinya pokoknya nanti akan kita bahas ya, insya Allah. Dan intinya kalau yang depannya rofa maka dia juga akan rofa. Ini tadi adalah halatu rof'i isim, yaitu isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dirofa. Sekarang kita akan bahas isim-isim yang dinasob apa aja. Ya, di sini kita tidak perlu memperinci satu persatu karena nanti di belakang juga akan kita rinci. Jadi di sini cuma sekedar pengenalan, ya. Biar kalian tahu, oh yang dinasob itu ini. Ya, oh, yang dirofa tuh ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan kolom yang kedua ya. Kolom yang kedua, halatu nasbil ismi ya. Isim-isim yang dinasob ya. Yang pertama di situ ada khobar kana wa akhwa tiha ya. Tadi kan khobar kana ya. Tadi isim kana kan, sekarang adalah khobar kana dan saudari-saudarinya. Tadi contohnya ada kana Muhammad ya. Kana Muhammad Tobib ya, Tobiban. Nah, yang yang dilihat sekarang adalah kata Tobib ya. Tobib di sini dia nasab dengan fathah ya, karena dia adalah isim mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua, ada isim inah. Ya, kalau tadi adalah yang dirofa adalah khobar inah, maka isim inah dia nasab. Contoh yang tadi, ya, inna inna Muhammadan Rasulullah. Kalau sekarang yang kita bahas adalah Muhammadannya ya. Isim ina. Jadi kebalikan aja ya. Khobar kana sama isim ina ini kebalikan. Ya, kebalikan aja.
Tadi contohnya inna Muhammadan Rasulullah. Maka ya, yang kita bahas ini adalah ini, ya, yang nasab. Dia menjadi isim inna dan saudari-saudarinya. Ya. Saudari-saudarinya nanti akan kita kenalkan, ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, ats-tsalitsah al-maf'ulu bih. Ya. Al-maf'ulu bih. Ya. Pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab ini yaitu Syekhona Ustadz Aunur Rafiq, ya, dan pengajar-pengajar kitab ini merumuskan al-maf'ul bih dengan MF. Ya. Dia dirumuskan dengan MF, ya. Nah juga nggak tahu ya kenapa MF, ya. Padahal nanti kita juga akan membahas yang namanya maf'ulun fih, ya, fih, MF, ya. Kalau ini aslinya anak lebih seret dengan MB, ya, karena maf'ulun bih. Cuma wallahu alam kenapa kok rumusnya menjadi MF, ya. Nah, ya. Terserah ya, kalian akan merumuskan apa. Kenapa sih harus ada rumus-rumus? Iya, karena nanti ketika kita menulis kitab-kitab nih, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, nanti nggak bisa kita nulis lengkap maf'ulun bih itu nggak bisa ya. Jadi harus cepat ini, seperti ini ya. Muhammad di sini menjadi ika. Nah, udah kita rumuskan seperti ini. Dia menjadi ika. Ya, tobiban ditutup menjadi koka. Ini menjadi koka. Lobar karena seperti itu gunanya rumus biar nggak ngebeki kitab kita. Ini ya maf'ulun bih, dia berarti apa, dijumpai dalam jumlah fi'liyah, dia dijumpai dalam jumlah fi'liyah, ya. Misalkan tadi ya nasoro Ahmadu Muhammadan. Nah, maka Muhammadan di situ menjadi maf'ulun bih. Dia nasab karena dia adalah isim mufrad. Ya, dia nasab dan alamat nasabnya adalah dengan fathah karena dia isim mufrad. Kemudian yang keempat di situ ada al-maf'ulul mutlaq. Ya, al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq. Nanti insya Allah akan kita bahas apa itu maf'ulun mutlaq, ya. Apa itu maf'ulun mutlaq. Untuk sementara kita hanya tahu, ya, kita kasih tahu aja bahwa maf'ulun mutlaq itu adalah nasab. Ya. Maf'ulun mutlaq adalah nasab. Contohnya nah, dalam ayat wakallamallahu Musa takliman, ya. Wakallamallahu Musa takliman. Ditulis sendiri ya. Wakallamallahu Musa takliman. Takliman. Nah, takliman di sini dia menjadi maf'ulun mutlak. Kalau suruh i'rab maka takliman kurang seret aja. Maf'ulun mutlakun, dan alamatnya dengan fathah karena dia adalah isim mufrad. Ya. Alamat nasabnya dengan fathah karena dia adalah isim mufrad. Yang kelima di situ adalah al-maf'ulu li ajli.
ajalah di ajri itu untuk sebab ya, untuk sebab. Contohnya dahabtu ilal ma'had li dirasatil Quran ya. Saya pergi ke pondok untuk belajar Al-Quran. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran itu juga termasuk di ajri tapi dengan di kasroh ya. Adapun di sini yang disebut maf'ulun li ajri itu adalah yang di fathah. Contohnya ini ditulis dulu ya, maf'ulun li ajri. Nah, singkat gitu ya. Agak susah nih. Bentar, anak tuliskan yang tadi. Sambil gendong. Di sini ya. Al-maf'ulu fi ajli. Al-maf'ulu fi ajli. Contohnya tadi apa? Dhahabtu ilal ma'had. Ilal ma'had. Nih, dirasata Al-Qur'an. Ini yang apa namanya nasab. Dirasata ini adalah maf'ulun mutlak. Apa? Maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajli. Ya, maf'ulun li ajli di situ dirasata maf'ulun li ajli. Mansubun. Ya, dia nasab ya. Bi apa? Bi fathah li'annahu isim mufrad. Dirasah itu adalah isim mufrad. Saya pergi ke Ma'had untuk belajar Al-Qur'an ya. Dhahabtu ilal ma'hadi dirasata. Jadi li ajli itu untuk tujuannya, untuk sebab. Udah sampai sini aja dahulu ya. Ini juga udah bangun. Si bocil ini. Insya Allah nanti akan kita teruskan ya. Tidak ada tugas dahulu sampai ini selesai ya. Sampai kita masuk nanti. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita segera ketemu di Zoom ya. Untuk semuanya kesalahan dan kekurangan ketidakpuasan ya Ana minta maaf ya. Tetap semangat belajarnya ya, dengan anak ataupun tanpa anak ya, dimanapun harus tetap semangat belajar ya, jangan kalah, mumpung di sini masih kita bebas ya belajar agama ya. Kita nggak akan tahu untuk kedepannya ya, di Indonesia ini seperti apa ya. Allah taala alam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.